Pejoratif adalah sebutan untuk perubahan makna denotatif yang maknanya ditambahkan nilai atau makna negatif. Pejoratif terjadi ketika suatu kata yang awalnya memiliki makna yang nilainya baik menjadi lebih rendah atau kurang baik. Misalnya, kata pandir, bodoh sekali. Padahal awalnya bermakna patut mendapat simpati atau patut dikasihani, tak berharga, sederhana. Gerets 2010 halaman 28 sampai dengan 30. Contoh lain, kata talak dalam bahasa Indonesia berarti lepasnya ikatan perkawinan suami dan istri. Kemudian, kata talak mengalami proses peyorasi diubah menjadi kata cerai yang memiliki makna nilainya kurang baik. Amelioratif. Amelioratif adalah dalam buku Muhajir tahun 2011 halaman 98 termasuk dalam kelompok pejoratif tersebut perubahan makna dengan menyertakan emosi yang positif disebut amelioratif (amelioratif). Misalnya, prajurit yang awalnya berarti pemberani berubah menjadi bermakna lebih tinggi, yaitu kesatria. Contoh lain kata gelandangan yang dipakai untuk menyatakan sesuatu yang tidak baik. Montir melakukan pekerjaan buruk di mobil. Montir itu melakukan hal yang amat ceroboh. Gelandangan pada mobil itu. Dalam kurung, gelandangan diangkat jadi montir mobil. Contoh dari kamus Hadley. Contoh lainnya perubahan kata sahaya, hamba. Dalam bahasa Melayu, diangkat menjadi kata ganti atau pronomina saya, persona pertama tunggal. Sama dengan kata duli atau tuanku dalam bahasa Melayu lama yang juga diangkat sebagai kata ganti orang pertama saya. Hubungan perubahan makna pejoratif dan amelioratif di satu pihak disebut dengan eufemisme dan disfemisme di pihak lain. Eufemisme atau euphemism mengandung makna denotatif yang positif, mengandung makna yang halus berbanding dengan makna denotatif aslinya. Amelioratif terjadi ketika makna suatu kata yang awalnya dirasakan rendah nilainya, kemudian berubah menjadi lebih tinggi atau lebih baik nilainya. Kata bahasa Indonesia meninggal dunia atau tutup usia berbeda dengan kata mati. Kata yang pertama lebih halus, lebih hormat berbanding dengan kata mati yang memiliki makna netral. Dalam bahasa Indonesia diciptakan berbagai kata untuk memperhalus sebutan bagi perempuan pelacur. Di antara yang sekarang berlaku adalah sebutan pekerja seks komersial yang disingkat menjadi PSK. Ungkapan lain yang sebaliknya, yakni
Perluasan makna dengan makna yang lebih kasar, lebih ofensif, disebut disfemisme atau disfemism. Kata bahasa Indonesia seperti bajingan lebih kasar daripada penjahat, atau kata maling lebih kasar daripada pencuri. Contoh lain lagi, kata kurang ajar lebih ofensif daripada kata tidak sopan. Masih sejalan dengan ungkapan-ungkapan tersebut adalah perubahan makna yang disebut litotes dan hiperbola. Hiperbola adalah cara menyatakan sesuatu baik positif maupun negatif secara berlebihan. Seperti kata raksasa untuk menyebut orang yang berbadan besar seperti saya, cemerlang untuk menyebut anak yang berprestasi tinggi, atau sebaliknya, kata licik yang dipakai untuk menyebut secara negatif seorang penipu yang ulung. Berikutnya, perubahan analogi. Apa sih perubahan analogi itu? Perubahan analogi adalah Muhajir tahun 2011 halaman 99. Kelompok perubahan makna ini meliputi perkembangan semantik kata yang dilakukan dengan mengambil makna polisemis kata lain. Bila dua ungkapan semacam itu berasal dari bahasa yang berlainan, merupakan kata pinjaman atau kata pungutan. Contohnya, kata malaikat aslinya bermakna pesuruh, lalu berkembang menjadi pesuruh Tuhan atau malaikat. Prosesnya disebut semantik calque atau lapisan semantik. Contohnya adalah kata pasar hitam atau pasar gelap dan uang hitam atau uang gelap. Sehubungan dengan kata itu, kata pencucian uang aslinya berarti mencuci uang menjadi putih, lalu berkembang menjadi pencucian uang. Istilah pencucian untuk semua pengesahan hal atau barang lain yang ilegal. Kata pemutihan seperti pemutihan izin bangunan dan pemutihan izin pajak.